Salam saudaraku, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dalam Tuhan. Marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan, inspirasi dan motivasi bagi kita hari ini. Kamis, 28 Oktober 2021. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas hari yang indah ini, hari yang penuh harapan. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kami sungguh memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi ini, Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, sebagai orang tua, kita pasti senang sekali bila anak-anak kita dapat menyenangkan hati kita, sekalipun itu bukan tujuan utama kita sebagai orang tua. Secara umum dapat dipastikan bahwa semua orang tua mempunyai harapan setelah anak-anaknya dewasa, ingin anaknya menjadi orang yang dewasa yang baik, takut akan Tuhan, sukses dalam karir, dan dapat menyenangkan hati kita. Tidak ada satupun orang tua yang senang ketika anak-anaknya yang sudah dewasa menjadi orang yang moralnya rusak, memiliki keluarga yang berantakan, dan menyusahkan hatinya. Menyenangkan hati orang tua tidak ada kaitannya dengan materi atau semacam stor uang jasa saat setiap bulan anak-anaknya mengirimkan uang bagi orang tua mereka. Sekalipun bisa saja dalam bentuk seperti itu, tetapi bukan semata-mata materi. Ada banyak orang tua yang tak berkekurangan dalam hal materi. Bahkan ada banyak orang tua kaya yang selalu memberikan bantuan keuangan kepada anak-anaknya yang telah hidup mandiri dan berkeluarga. Menyenangkan hati orang tua terutama adalah dalam bentuk komunikasi, berbagi pengalaman, pergi dan makan bersama, menaruh perhatian, dan sebagainya. Juga bisa dalam bentuk masih mau mendengarkan nasihat orang tua dan menuruti kehendak orang tua. Itulah bentuk-bentuk sikap yang menyenangkan hati orang tua. Saudaraku, seorang pengusaha yang kaya raya dengan bangga bercerita tentang anaknya yang berprestasi dalam pendidikannya di luar negeri. Ia belajar di sana dengan beasiswa dan biaya hidupnya ditanggung oleh sebuah lembaga di Indonesia. Si anak ternyata tidak menyia-nyiakan kesempatan berharga ini. Dalam waktu singkat, ia pun segera menuai banyak prestasi di sana. Tapi meskipun bangga, sang ayah bercerita bahwa ia merindukan kehadiran anaknya di dekatnya. Untunglah teknologi zaman sekarang memungkinkan orang untuk bisa berhubungan dengan lebih mudah, murah, dan cepat. Media sosial pun menjadi alternatif bagi mereka untuk bisa melepas rindu. Komunikasi tidak lagi menjadi masalah dengan adanya internet. Itu sangat bisa mengobati kerinduan saya. Kelelahan sehabis bekerja pun tidak lagi terasa saat saya melakukan video call dengan dia, kata sang ayah. Ternyata kehadiran, kepedulian, atau setidaknya kontak rutin dari seorang anak mampu membuat orang tua bersukacita. Itu membuat mereka gembira dan kembali segar meskipun kesibukan sehari-hari mungkin menguras energi mereka. Jika orang tua kita bisa merasa senang ketika kita tetap menjalin hubungan yang erat dengan mereka, Tuhan Bapa kita yang penuh kasih pun demikian. Dia selalu menantikan dan memiliki kerinduan agar kita datang kepadanya dan menyenangkan hatinya. Masalahnya, banyak orang tidak tahu bagaimana caranya. Apakah kita bisa mengirim email kepadanya, bertelepon, messenger, video call? Bukankah itu tidak bisa kita lakukan karena Tuhan tidak berada secara fisik di dekat kita, seperti halnya ayah kita di dunia ini? Lalu bagaimana caranya? Sesungguhnya Alkitab sudah menyebutkan apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Pemazmur berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya.
Yang dimaksud dengan orang-orang adalah umatnya. Bagaimana kita, umatnya ini, dapat menyenangkan hati Tuhan? Pemazmur mengungkapkan, takut akan Dia. Pengertian takut di sini bukanlah seperti seorang yang dikejar-kejar polisi karena perbuatan jahatnya. Takut berarti taat melakukan kehendaknya. Ada rasa hormat di sana. Apa yang Tuhan ingin kita kerjakan di dunia ini, kita lakukan dengan segenap hati. Jika demikian, maka kita harus senantiasa mencari tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita harus terus-menerus mencari pimpinan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Dan firman-Nya itu harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita sama sekali tidak pernah membaca firman Tuhan, mencoba belajar untuk mengerti firman Tuhan, maka jelas itu bentuk nyata bahwa kita tidak takut akan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mengerti kehendak Tuhan bila tidak membaca firman Tuhan? Dari mana kita bisa takut akan Tuhan bila tidak tahu apa yang dikehendakinya? Hanya melalui firman Tuhan, kita baru bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan dengan setia. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Bentuk lain untuk menyenangkan hati Tuhan adalah dengan berharap akan kasih setianya. Tuhan senang kepada anak-anak-Nya yang selalu berharap akan kasih setianya. Mengapa Tuhan senang? Karena dengan demikian kita senantiasa bergantung pada Tuhan. Orang yang hidupnya tidak pernah bergantung pada Tuhan adalah orang yang menganggap diri mampu mengatasi segala perkara dalam hidupnya, kuat untuk menjawab segala tantangan yang terjadi. Sedangkan orang yang hidupnya bergantung pada Tuhan adalah orang yang menyadari betapa dirinya terbatas, tidak mampu, dan tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Karena itu, jalan yang terbaik dalam hidup ini adalah selalu berharap pada kasih setia Tuhan. Orang yang demikian adalah orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan pasti menuntun, mengasihi, dan menyayangi. Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Saudaraku, yang menjadi tugas kita adalah bagaimana kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab, di awal-awal penciptaan manusia, Tuhan sempat menyesal telah menjadikan manusia. Karena waktu itu perbuatan manusia di bumi sangat jahat dan tidak lagi menghiraukan Tuhan, seperti tertulis dalam Kejadian 6 ayat 5 dan 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Bila kita perhatikan, bukankah keadaan sekarang ini tidak jauh berbeda? Kejahatan semakin merajalela di mana-mana, dan moral manusia sudah sangat rusak, seperti yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Kalau waktu itu Tuhan menghukum manusia dengan air bah, saat ini pun Tuhan juga bisa menghukum dunia ini. Namun kita masih punya kesempatan mengetuk pintu kemurahan Tuhan dan berupaya agar hatinya disenangkan melalui kehidupan kita. Tuhan sangat senang bila kita benar-benar menjadikannya prioritas utama dalam hidup. Itu berarti kita mengasihinya lebih dari semua yang ada di dunia ini. Tanda dari orang yang mengasihi Tuhan adalah setia melakukan kehendak-Nya dengan sepenuh hati, dan jangan sekali-kali meninggalkannya dalam keadaan apapun. Tetaplah melekat kepadanya dan percayakan segenap hidup kita kepadanya. Sikap hidup yang takut akan Tuhan mengarahkan kita pada sikap hidup yang optimis menghadapi hidup. Sebab bukan kekuatan manusia yang kita andalkan, tetapi kuasa Tuhan yang akan bekerja memberi keselamatan dan hikmat kepada kita dalam menjalani hidup. Saudaraku, mari kita mulai saat ini membawa kehidupan kita untuk takut dan setia kepada Tuhan. Kita buktikan kesetiaan kita kepada Tuhan dengan cara selalu menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan, menyediakan waktu untuk merenungi firman Tuhan, menyediakan waktu untuk melayani Tuhan, menyediakan waktu untuk memuji Tuhan, selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan,
yaitu melakukan seperti yang telah diperintahkan Tuhan dalam Alkitab. Itulah yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, betapa Engkau ingin sekali menjalin persekutuan dengan kami. Namun kami tidak menyadarinya, dan kami asyik dengan kehidupan kami sendiri. Terima kasih Bapa atas firman-Mu ini, yang mengingatkan kami bahwa kami masih punya kesempatan untuk mengenal-Mu melalui Alkitab dan berbicara dengan-Mu di dalam setiap doa. Kiranya Engkau menjadi prioritas utama dalam kehidupan kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa dengan melakukan setiap kehendak-Mu dan menggantungkan hidup kami di dalam kuasa nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas saudaraku, Tuhan memberkati. Salam.